Nah, baik, pada kali ini kita akan membahas soal dari soal nomor 1129 sampai 1131. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu soal nomor 1129. Di mana soal ini bertanya tentang solusi ya. Masukkan dua solusi untuk sin V sama dengan 0,26 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360. Sepertinya di soal ini bukan X, ya Bapak Ibu, harusnya V. Karena di soal itu menyatakan bahwa sin V. Jadi kita anggap saja V-nya berada di interval dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita jawab soal yang A dulu, yaitu dia minta dua solusi untuk sin V sama dengan 0,26. Nah, solusi yang pertama. Solusi pertama, seperti yang kita ketahui, sin itu akan positif di kuadran 1. Sin itu positif di kuadran 1, sehingga kita dapat menggunakan fungsi inverse sinus untuk menemukan sudut yang pertama, yaitu dengan menggunakan arcus sinus. Jadi V1 kita anggap di sini V1 adalah arcus sinus dari 0,26. Nah, jadi dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel trigonometri, jadi di sini menggunakan kalkulator mendapatkan V1-nya adalah dengan sudut 15,1 derajat. Jadi kalau kita masukkan sin 15,1 derajat, harusnya dia menghasilkan 0,26 sekian-sekian. Jadi di situ saya bulatkan saja satu angka di belakang koma, sehingga sudutnya sebesar 15,1 derajat. Lanjut sudut yang kedua, karena dia minta dua solusi, maka pastinya ada sudut yang kedua. Di mana lagi sudut sin yang positif, yaitu di kuadran 2. Sehingga solusi yang kedua adalah kuadran 2. Nah, untuk solusi kedua ini, kenapa kita pilih kuadran 2? Karena di soal adalah sin. Sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga kuadran 2 ini kita menggunakan identitas trigonometri saja. Karena di kuadran 2 rumusnya adalah 180 dikurang. Jadi V2-nya adalah 180 derajat dikurang V1. Atau 180 derajat dikurang 15,1. Sehingga menghasilkanlah V2-nya adalah 164,9. Kira-kira sudutnya 164,9 derajat. Kemudian kita masuk ke soal yang B, masukkan semua solusi sin V sama dengan 0,26. Nah, kalau ditanya semua solusi, artinya secara umum, solusi untuk sin V sama dengan K itu dapat dituliskan, kalau untuk sin ya, sin itu Bapak Ibu kita bisa menuliskan N kali 360 derajat, jadi periode untuk sin dan kosinus itu 360 derajat, tetapi periode untuk tangen itu 180 derajat. Sehingga untuk sudutnya adalah V sama dengan N dikali 360 derajat ditambah V1. Itu yang pertama. Yang kedua, N dikali 360 derajat ditambah 180 derajat dikurang V1. Di mana N ini adalah bilangan bulat, Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita ganti dengan semua bilangan bulat. Inilah yang dinamakan dengan semua solusi. Jadi semua solusi untuk sin V sama dengan 0,26. Untuk kasus ini kita dapat menemukan dua solusi dasar dalam interval 0 derajat kurang dari V kurang dari 360 derajat. Nah, di sini sebenarnya tadi X ya, tapi di sini saya ganti saja dengan V karena soalnya itu sin V. Jadi kayaknya harusnya ini adalah batas untuk V bukan batas untuk X. Nah, jadi semua solusi dari soal yang nomor 1129 ini adalah yang pertama 15,1 derajat ditambah N kali 360 derajat. Kemudian solusi yang kedua adalah 164,9 ditambah N kali 360 derajat. Nah, jadi seperti itu. Ingat, sin itu kuadran 1 dan kuadran 2. Sehingga ini N-nya ini kalau Bapak Ibu masukkan angka berapapun boleh saja mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, bahkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 juga boleh. Maka menghasilkan kalau Bapak Ibu masukkan N berapa saja di situ, sudah pasti sin dari sudut yang Bapak Ibu hitung itu adalah 0,26. Nah, jadi semua solusinya Bapak Ibu masukkan angka berapapun di N-nya, sudah dihitung di awal bahwa hasil akhir dari sin-nya adalah 0,26. Sekian-sekian ya Bapak Ibu. Di sini diambil dua angka di belakang koma untuk sin-nya, kemudian sudutnya saya ambil satu angka di belakang koma. Kita lanjut soal nomor 1130. Nah, serupa dengan soal-soal nomor 1129, namun 1130 ini
dia lebih berfokus kepada kosinusnya. Nah, jadi kalau tadi yang 1129 itu berbicara tentang sinus, maka 1130 ini berbicara tentang kosinus. Apa bedanya ketika sinus dan kosinus? Dia berbeda pada kuadran yang positif. Nah, nanti kita akan bahas ketika kosinus ini. Nah, kosinus itu sama seperti tadi ya soalnya, masukkan dua solusi kosinus P sama dengan 0,73, interval 0 sampai 360. Kemudian yang kedua, masukkan semua solusi untuk cos P sama dengan 0,73. Untuk kasus yang pertama, dua solusi untuk cos P sama dengan 0,73. Nah, solusi yang pertama sama seperti di sinus tadi adalah kuadran 1. Karena kita ketahui bahwa di kuadran 1 semuanya itu positif. Tidak ada satupun perbandingan trigonometri yang negatif di kuadran 1. Sehingga solusi pertama kita dapat menggunakan fungsi inverse cosinus ya di sini. Fungsi inverse cosinus untuk menemukan sudut yang pertama. Jadi sudut pertama ini kita bisa menggunakan arcus cos dari 0,73. Jadi dengan menggunakan kalkulator kita tentunya bisa menemukan hasil dari arcus cosinus 0,73. Nah, kalau kita hitung ternyata didapatlah sudut 43,1 derajat. Jadi di sini saya membulatkan angkanya satu angka di belakang koma. Itu kuadran yang pertama. Jadi langsung saja cari arcus sinus 0,73 berapa Bapak Ibu, maka didapatlah 43,1. Solusi yang kedua, nah seperti seperti sinus tadi, kalau sinus itu kuadran 1 dan kuadran 2, maka kosinus itu berada di kuadran 1 dan kuadran 4. 4 ya. Jadi, untuk solusi kedua, kita cukup menggunakan identitas trigonometri, di mana sudut di kuadran 4 itu menggunakan 360 derajat dikurang V1. Kalau kuadran 2, 180 kurang. Kuadran 3, 180 tambah. Kemudian kuadran 4 ini 360 kurang. Nah, karena sinus kuadran 2, maka kosinus itu kuadran 4. Jadi langsung saja 360 derajat dikurang 43,1 derajat itu menghasilkan 316,9 derajat. Jadi sudut yang kedua ini yang menghasilkan kosinus 0,73 derajat 0,73 itu adalah 316,9 selain 43,1 tadi. Kemudian lanjut yang B, diminta di situ adalah semua solusi untuk yang menghasilkan kosinus V itu adalah 0,73. Kalau kita lihat seperti yang tadi, maka secara umum solusi untuk cos P sama dengan K ini dapat ditulis sebagai sama seperti tadi yang untuk yang pertama, yaitu V sama dengan N kali 360 derajat ditambah V1. Nah, ini kuadran 1. Kemudian di kuadran 4, kuadran 4 itu adalah 360 dikurang V1. Nah, dikurang V1. Karena menggunakan kuadran 4, maka rumusnya adalah 360 derajat dikurang. Di mana N-nya sama seperti yang sebelumnya, N-nya adalah bilangan bulat. Nah, untuk kasus ini, di soal yang 1130, kita sudah menemukan dua solusi dasar dalam interval 0 derajat, kurang dari sama dengan V, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi intervalnya di antara 0 sampai 360 derajat. Solusi yang di luar itu untuk solusi umumnya, yang pertama adalah V1 43,1 derajat. Seperti yang sudah kita temukan sebelumnya, maka sudutnya adalah 43,1 derajat. Ditambah N kali 360. Jadi N-nya ini bebas, sama seperti yang 1129. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya menambahkan 360 ditambah 43,1, dapat misalnya 400 lebih ya, 403,1. Nah, kalau 403,1 ini kita hitung menggunakan kalkulator kosinusnya berapa, maka harusnya dia menghasilkan 0,73. Karena ini adalah solusi umum. Yang kedua, selain 43,1, maka sudut yang kedua yang bisa menghasilkan 0,73 itu adalah 316,9 derajat. Ditambah N kali 360 derajat. Jadi N-nya ini bebas. Bapak Ibu kita sudah mendapatkan semua solusi untuk 1130. Begitu juga dengan 1129 tadi. Jadi mirip soalnya 1129 untuk kasus sinus. Kemudian 1130 itu untuk kasus yang kosinus. Nah, baik kita lanjut ke soal yang berikutnya yaitu 1131. Masukkan semua solusi
Untuk sin X baik, masukkan semua solusi untuk sin X sama dengan 0,59. Ini yang A. Kemudian ada cos, sin, cos, tangen, dan tangen. Jadi sudut yang A dan B ini sin dan cos. Kemudian yang C dan D ini adalah negatif dari A dan B. Kemudian E dan F ini juga saling negatif ya. Angkanya sama 0,59, 0,87, dan 1,73. Kita mulai dari yang A. Sin X sama dengan 0,59. Nah, sama seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu, untuk menemukan semua solusi dari persamaan trigonometri yang diberikan, tentunya kita akan menggunakan identitas trigonometri dan sifat periodik dari fungsi sinus dan kosinus serta tangen. Kita mulai yang pertama. Untuk menemukan solusi sin X sama dengan 0,59. Nah, karena pertanyaannya adalah sin, kita menggunakan dua solusi yang umum, yaitu pertama di kuadran 1, kedua di kuadran 2. Nah, untuk di kuadran 1, Bapak Ibu kita cari menggunakan arcus sinus dari 0,59 yang berada di soal. Setelah kita cari arcus sinus dari 0,59, maka didapatlah sudutnya adalah 36,2 derajat. Nah, dari 36,2 derajat yang kita dapatkan di kuadran 1, kita gunakan untuk mencari di kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 derajat dikurang 36,2 derajat. Nah, kalau 180 dikurang 36,2 derajat, itu akan menghasilkan 143,8 derajat. Nah, artinya semua solusi dari sin X yang menghasilkan 0,59 ini adalah yang pertama 36,2 derajat ditambah N kali 360 derajat. Dengan N ini adalah bilangan bulat ya Bapak Ibu. Jadi NZ di situ adalah bilangan bulat. Kemudian solusi yang kedua 143,8 derajat ditambah N kali 360 derajat. N anggota bilangan bulat. Jadi untuk yang A itu seperti itu. Kemudian yang B. Untuk kosinus, nah sama seperti yang di 1130 tadi, kosinus akan positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Maka solusinya ada dua juga. Yang pertama di kuadran 1, yaitu X pertama, arcus kosinus 0,87. 0,87 ini kalau kita mencari menggunakan kalkulator, maka didapatlah angka 29,5 derajat yang menghasilkan kosinus 0,87. Nah, dapat 29,5, maka kita mencari solusi yang kedua yaitu kuadran 4. Karena seperti yang sudah kita ketahui, kosinus ini positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Didapatlah rumus 360 derajat dikurang 29,5 derajat dari yang kita dapat di kuadran 1 tadi. 360 derajat dikurang 29,5 derajat akan menghasilkan 330,5 derajat. Jadi semua solusinya yang pertama adalah 29,5 derajat ditambah N kali 360 derajat. N-nya anggota bilangan bulat. Kemudian solusi yang kedua 330 derajat ditambah N kali 360 derajat. N-nya juga bilangan bulat. Jadi didapatlah 330,5 dan 29,5. Ditambahkan dengan kelipatan 360. Kita lanjut soal yang C. Nah, soal yang C ini sama seperti soal yang A, namun di sini soalnya menggunakan negatif. Jadi sin X sama dengan negatif 0,59. Kalau sin itu positif di kuadran 1 dan 2, maka dia akan negatif di kuadran 3 dan 4. Nah, kuadran 3 dan 4 ini tidak saya hitung lagi sudutnya ya Bapak Ibu, karena di soal bagian A tadi sudah kita temukan hasilnya adalah 36,2 derajat. Sehingga solusi yang pertama di kuadran 3 itu adalah menggunakan langsung 180 ditambah. Karena di kuadran 3 ini menggunakan rumus 180 plus, maka 180 ditambah 36,2 derajat, yaitu
216,2 derajat. Kemudian solusi yang kedua, kuadran 3 akan ditemani dengan kuadran 4. Oleh karena itu, rumus dari kuadran 4 adalah 360 derajat dikurang 36,2 derajat. Yang akan menghasilkan sudut 323,8 derajat. Jadi semua solusinya adalah yang pertama 216,2 ditambah N kali 360 derajat. N-nya anggota bilangan bulat. Kemudian solusi yang kedua adalah 323,8 derajat ditambah N kali 360 derajat, yaitu sama seperti yang soal A dan B. Lanjut soal yang D. Kalau yang C itu kebalikan dari yang A, maka yang D ini kebalikan dari yang B. Dimana kosinus X diminta di sini adalah negatif 0,87. Nah, di kuadran 1 dan 4 tadi kosinus positif, Bapak Ibu. Nah, sekarang di D ini yang diminta adalah negatif, artinya selain 1 dan 4, yaitu akan berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi, untuk solusi yang D ini, solusi pertamanya adalah kuadran 2. Sudutnya kita menggunakan hasil yang di B tadi, yaitu 180 derajat dikurang 29,5 derajat. Sehingga menghasilkan kira-kira mendekati 150,5 derajat. Itu solusi yang pertama, 150,5. Kemudian solusi yang kedua, selain kuadran 2, kosinus X itu akan negatif di kuadran 3, yaitu X2 sama dengan 180 ditambah. Nah, kalau kuadran 2 itu 180 dikurang, maka kuadran 3 180 ditambah. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan sudut yang sudah kita temukan sebelumnya, yaitu 29,5 derajat. Sehingga kalau kita hitung 180 ditambah 29,5 maka akan menghasilkan 209,5 derajat. Jadi semua solusi adalah yang pertama 150,5 derajat ditambah N kali 360 derajat. Solusi yang pertama untuk soal yang D. Kemudian solusi yang kedua adalah 209,5 derajat ditambah N kali 360 derajat. N-nya ini anggota bilangan bulat, Bapak Ibu. Jadi N-nya boleh diganti dengan angka berapapun, yang penting angka bulat. Itu solusi yang D. Nah, kita masuk yang E dan F, di mana ini adalah keduanya tangen. Yang pertama tangen tangen X sama dengan 1,73. Nah, tangen ini Bapak Ibu, dia positif di kuadran 1 dan 3. Nah, kalau sin 1 dan 2, kosinus 1 dan 4, maka tangen 1 dan 3. Solusi yang pertama kita mencari di kuadran 1. Dengan menggunakan kalkulator mencari arcus tangen dari 1,73. Maka akan mendapatkan tangen 60 derajat. Nah, sebenarnya tangen 60 derajat ini 1,73 sekian-sekian ya, masih banyak. Jadi kita ambil adalah 60 derajat saja. Di sini langsung saya bulatkan. Kemudian solusi kedua itu berada di kuadran 3 seperti yang sebelumnya, maka kita jumlahkan 180 derajat ditambah 60 derajat sehingga menghasilkanlah 240 derajat. Nah, semua solusi berbeda dengan sinus dan kosinus, Bapak Ibu. Kalau sinus dan kosinus itu menggunakan periode 360 derajat, maka tangen itu mempunyai periode 180 derajat. Dan sudah pernah kita bahas di soal-soal sebelumnya, kenapa periode tangen itu 180 derajat. Sehingga semua solusi kita ambil salah satunya saja, Bapak Ibu, kita ambil yang di kuadran 1, yaitu solusinya adalah 60 derajat ditambah N kali 180 derajat, di mana N-nya adalah anggota bilangan bulat. Nah, jadi di sini periodenya bukan 360 derajat lagi, tapi 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 60 ditambah N kali 180 derajat. Kemudian tangen X yang negatif 1,73. Solusi pertama tentulah kebalikan dari solusi yang E. Kalau yang E tadi 1 dan 3, maka yang F ini 2 dan 4. Kuadran 2 ini menggunakan rumus 180 kurang. Maka solusi yang pertama adalah 180 derajat dikurang 60 derajat sehingga menghasilkan 120 derajat. Kemudian solusi yang kedua itu menggunakan tangen di kuadran 4, yaitu 360 derajat dikurang 60 derajat yang akan menghasilkan 300 derajat. Nah, sama seperti yang di E tadi, maka yang di F kita juga menggunakan periode 180 derajat karena pertanyaannya adalah tangen.
Sehingga semua solusi dari soal yang bagian F ini adalah X sama dengan 120 derajat ditambah N dikali 180 derajatnya. Karena periodenya tadi sudah kita sebutkan, periodenya bukan 360 derajat lagi, tapi 180 derajat. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan nilai N ini dengan bilangan bulat, baik itu 1, 2, 3, 4, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, maka hasilnya akan menghasilkan negatif 1,73. Jadi setelah dijumlahkan dengan 120 derajat. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan dari soal dari 1129 sampai 1131. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.